Coba Anda bayangkan, Anda menantang seorang anak SMP nih untuk bikin sistem pintu pintar. Pintu yang cuma bisa dibuka pakai kartu akses khusus. Atau mungkin sistem irigasi otomatis kan, yang bisa tahu kapan persisnya harus menyiram tanaman? Nah, iya. Anda mungkin langsung berpikir, wah, mereka pasti butuh laboratorium komputer yang harganya jutaan rupiah, ya kan? Atau pengawasan dari insinyur senior yang sudah pro. Betul, dan berbulan-bulan kursus coding yang bikin pusing kepala. Pasti. Tapi, gimana kalau saya katakan bahwa mereka sebenarnya bisa merakit itu semua? Cuma dengan komponen yang harganya setara beberapa cangkir kopi saja. Dan yang paling penting, proses pembuatannya itu justru mengubah cara otak mereka bekerja untuk selamanya loh. Tepat sekali. Untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi mendalam kita kali ini, yang mungkin sering merasa, kewalahan saat mendengar istilah Internet of Things atau kecerdasan buatan, Atau mungkin Anda yang merasa belajar teori di kelas zaman dulu itu sangat membosankan, bersiaplah karena ini akan sangat menarik. oke, mari kita bedah ini. Eksplorasi kita hari ini bersumber dari sebuah e-book yang sangat menarik dari tahun 2026. Karyanya Tegar Pambunitama, judulnya Kumpulan Praktik IoT Sederhana Informatika SMP. Dan misi kita hari ini bukan cuma bahas seberapa canggih alat yang diciptakan ya. Betul, melainkan gimana teknologi itu justru jadi kunci untuk mengembalikan makna dari belajar itu sendiri. Iya, sumber kita ini meletakkan fondasi yang sangat kuat bahkan sebelum satu kabel pun disambungkan oleh siswanya. Ada pembahasan yang sangat mendalam mengenai apa yang disebut sebagai pembelajaran mendalam atau deep learning. Oh, deep learning. Ini kan istilah yang sering banget salah kaprah ya di dunia pendidikan. Betul sekali. Seringkali ketika sekolah atau perusahaan ingin menerapkan pembelajaran mendalam ini, mereka malah terjebak di hal-hal yang sifatnya administratif. Maksudnya kayak ganti kurikulum gitu. Iya, ganti kurikulum, terus beli komputer mahal, atau sekedar pasang proyektor canggih di setiap ruangan kelas. Padahal, literatur ini menegaskan kalau pembelajaran mendalam itu murni tentang pendekatan pedagogis. Jadi ini soal apa yang terjadi di dalam kepala siswanya, bukan alatnya. Tepat, ini tentang proses berpikirnya. Saya tuh sangat suka analogi yang dipakai penulis di bagian awal buku ini. Dia membedakan belajar dangkal dan belajar mendalam itu ibarat membedakan antara sekedar menghafal rute jalan dengan memahami sebuah peta. Nah, itu analogi yang sangat pas. Iya kan? Kalau Anda cuma menghafal rute, misalnya belok kiri di lampu merah, terus lurus, lalu belok kanan di pom bensin. Terus tiba-tiba ada jalan yang ditutup karena perbaikan. Pasti bingung. Anda tamat di situ. Bener banget, Anda pasti tersesat. Tapi kalau Anda diajak untuk memahami peta, memahami arah mata angin, dan orientasi spasialnya, biarpun badai datang atau jalan ditutup, Anda bakal tetap tenang. Karena Anda bisa memetakan rute alternatif sendiri kan? Persis. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, konsep memahami peta inilah yang diwadahi oleh filosofi 3 pilar di e-book tersebut. Joyful, mindful, dan meaningful. Atau sering disingkat JMM. JMM, oke. Joyful itu berarti harus menyenangkan ya? Betul. Kalau sebuah proses belajar itu tidak menyenangkan secara psikologis, amigdala di otak kita akan memicu respons stres. Dan kalau sudah stres, otak logisnya langsung tertutup dong. Tepat sekali. Siswa jadi nggak mau terlibat. Lalu pilar kedua, mindful. Membebek instruksi guru dari papan tulis. Iya, mereka sadar penuh akan tujuannya. Dan yang terakhir, sekaligus yang terpenting, itu meaningful, bermakna. Bermakna dalam artian apa nih? Pengetahuan itu harus punya kaitan langsung dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Tanpa makna, teori yang bagus banget sekalipun bakal menguap gitu aja dari ingatan. Oh, sesaat setelah kertas ujian dikumpulkan, ya langsung lupa. Bener banget. Disitulah urgensi utamanya. Konteks lokal itu harus jadi jangkar untuk pemahaman mereka. Nah, kalau bicara soal konteks lokal, ini bawa kita ke satu pertanyaan besar sih. Apa itu? Kenapa harus IoT? Kenapa Internet of Things yang dipilih buat jadi jembatan logika ini? Saya rasa saya harus sedikit menantang gagasan ini nih. Silakan. Untuk Anda yang punya anak di usia SMP, atau Anda ingat-ingat lagi deh masa SMP Anda dulu. Rasanya IoT ini tuh terlalu muluk nggak sih? Mengajari hardware begini kan mahal. Kelihatannya memang begitu. Iya kan? Rumit,
Dan jujur aja, bukannya ini malah berisiko bikin kesenjangan yang makin lebar antara sekolah di kota besar yang fasilitasnya sultan sama sekolah di daerah yang serba terbatas. Tantangan Anda ini sangat masuk akal, tapi menariknya si penulis buku ini sudah mengantisipasi kekhawatiran itu dengan pendekatan yang sangat membumi. Oh, wow. Pendekatan membumi gimana maksudnya? Pembelajaran IoT dalam kerangka buku ini sama sekali nggak menuntut kecanggihan atau produk akhir yang komersial. Fokus utamanya itu cuma buat melatih pemikiran komputasional anak. Oh, jadi bukan buat jualan produk IoT ya? Bukan. Perangkat kerasnya itu dirancang dari komponen elektronik yang sangat murah dan gampang banget dicari. Intinya adalah pakai masalah yang ada tepat di depan mata siswanya. Contohnya kayak masalah sehari-hari di lingkungan sekolah mereka gitu. Tepat sekali. Coba bayangkan tanaman di depan kelas yang sering mati kekeringan gara-gara penjaga sekolah lupa menyiramnya. Iya, sering banget tuh kejadian. Atau lampu lorong yang nyala seharian padahal lagi nggak ada orang. Tagihan listrik sekolah kan jadi bengkak. Atau tempat sampah yang bau, jadi siswa pada malas buka tutupnya. Benar-benar. Jadi ketika anak-anak dihadapkan sama masalah yang mereka rasakan sendiri setiap hari, koneksi emosionalnya langsung kebangun ya? Tepat. IoT di sini bukan lagi teknologi canggih ala Silicon Valley, tapi cuma sekedar alat bantu buat memperbaiki lingkungan mereka sendiri. Oke, ini mulai masuk akal nih. Dan ini mengantar kita ke bagian yang sangat menarik dari kerangka praktik ini. Disinilah bagian yang sangat menarik. Iya, tentang proyek-proyeknya kan? Betul. Penulis menyusun 7 proyek, dan pola pembelajarannya dibikin bertahap. Proyek pertama itu mesin cuci tangan otomatis, yang juga bisa dimodif jadi pompa galon otomatis. Dan ini proyek yang sangat unik. Iya, Jet. Saya agak kaget pas baca bagian ini. Nggak ada otak komputer di sana. Sama sekali nggak ada kode yang harus diketik loh. Memang nggak ada, nggak pakai microcontroller sama sekali. Ini murni demonstrasi hukum sebab akibat pakai hardware dasar. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, yang mungkin ngeri duluan dengar komponen elektronik, bayangkan ini tuh kayak menyusun efek domino aja. Cuma dengan merangkai kabel di urutan yang pas, mesinnya bisa merasakan kehadiran tangan kita. Betul, dan otomatis memompa air keluar. Dari catatan sumber kita ini, komponennya super sederhana. Cuma ada sensor inframerah atau IR, terus sebuah relay, pompa DC kecil, dan baterai. Ya, sangat mendasar. Nah, saya paham sih sensor IR ini kerjanya kayak mata. Dia memancarkan cahaya tak kasat mata, terus kalau ada tangan kita, cahayanya mantul dan ditangkap lagi sama sensor. Betul, itu prinsip kerjanya. Tapi tunggu dulu, sinyal dari sensor sekecil itu kok bisa menyalakan pompa air yang butuh tenaga listrik lumayan gede? Nah, disinilah letak kecerdasan mekaniknya. Kita harus berterima kasih sama komponen kecil yang namanya relay. Relay ini ibarat pahlawan tanpa tanda jasa di dunia elektronik. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gimana ceritanya? Gini, sensor IR itu kan sangat sensitif, tapi tenaganya lemah banget. Kalau Anda sambungkan sensor itu langsung ke pompa air, sensornya bakal langsung hangus terbakar. Oh, karena dipaksa narik arus listrik yang terlalu besar dari baterainya. Tepat sekali. Jadi sensor ini butuh orang tengah. Nah, orang tengah inilah si relay tadi. Saya mulai kebayang. Anda bisa bayangkan relay ini kayak saklar mekanik kecil yang dikendalikan sama magnet. Pas sensor deteksi tangan Anda, dia cuma ngirim sinyal listrik kecil yang aman ke relay. Terus sinyal kecil itu ngapain di dalam relay? Sinyal itu menghidupkan magnet di dalamnya. Magnet ini lalu menarik tuas saklar yang lebih besar, bunyi ceklek gitu. Nah, saklar besar inilah yang ngalirin listrik kuat dari baterai langsung ke pompa. Wow. Jadi sensor cuma merintah relay, terus relay yang kerja keras angkat beban beratnya buat nyalain pompa. Masuk akal banget. Cerdas kan? Banget. Tapi, saya juga baca ada komponen kecil lain yang disarankan penulis. Ada transistor tipe NPN, BC547, sama resistor, dan dioda tipe 1N4007. Ini buat apa ya sebenarnya? Kadang kan, sinyal pantulan dari tangan kita itu kurang kuat atau berfluktuasi. Nah, transistor ini menangkap bisikan sinyal dari sensor, terus meneriakkannya ke relay biar responsnya cepat dan stabil. Sebuah megafon listrik. Keren. Terus kalau dioda yang dipasang di pompanya itu buat apa? Nah, ini aplikasi fisika yang luar biasa. Pompa air itu kan pakai motor listrik yang isinya kumparan kabel ya. Iya, motor DC biasa kan? Pas motornya tiba-tiba dimatikan,
Saat Anda narik tangan menjauh, medan magnet di dalam motor itu runtuh mendadak. Dan mengejutkannya, itu menghasilkan tendangan balik listrik. Tunggu, tendangan balik dengan voltase tinggi? Betul, dan arahnya berlawanan. Tendangan balik ini bisa langsung merusak sensor dan relay Anda. Waduh, bahaya juga ya. Terus diodanya ngapain? Dioda ini bertindak kayak katup air satu arah. Dia memblokir arus balik listrik itu biar nggak menghancurkan sistem. Wah, jadi secara nggak sadar, siswa ini belajar ngelindungin sistem mereka pakai hukum fisika tanpa disuruh ngafalin rumus yang jelimet di papan tulis. Benar sekali. Logika murni dari benda mati. Luar biasa. Tapi ya, pasti ada batasannya kan? Rangkaian tanpa kode ini sifatnya sangat reaktif. Ada tangan, air nyala. Nggak ada tangan, ya air mati. Betul, sangat hitam putih. Kita kan nggak bisa bilang ke sistem ini, tunggu 3 detik dong sebelum mati. Atau, coba cek dulu tanahnya kering nggak? Buat bisa gitu, benda mati ini butuh otak kan? Dan disinilah transisi elegan itu terjadi di proyek selanjutnya. Siswa mulai dikenalkan pada microcontroller, yaitu Arduino Uno. Oke, Arduino mulai masuk nih. Ya, dari sini mereka melangkah dari sekedar bereaksi secara fisik menjadi mengevaluasi dan mengambil keputusan lewat coding. Mari kita ambil contoh proyek kedua, tempat sampah otomatis. Ini udah nggak pakai ER lagi, tapi pakai sensor ultrasonik tipe HCSR04 sama motor servo. Betul, sensor yang bentuknya kayak dua mata itu. Iya, untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan sensor ini tuh mirip kelelawar kecil. Dia ngeluarin suara frekuensi super tinggi dari pin triknya yang nggak bisa kita dengar. Terus pin ekonya dengerin pantulan suaranya. Persis seperti sonar. Tapi ada satu hal yang bikin saya sangat penasaran pas baca kodenya. Suara itu kan nggak bawa penggaris ya. Kok bisa-bisanya si Arduino ini tahu kalau jarak tubuh kita itu persis 20 cm dari tempat sampah? Itu pertanyaan krusial. Dan ini biasanya jadi momen aha yang paling besar buat anak-anak SMP itu. Gimana tuh penjelasannya? Yang sangat memukau dari hal ini adalah sensor ultrasonik itu sebenarnya sama sekali nggak ngukur jarak sentimeter. Dia murni cuma menghitung waktu. Waktu? Iya, tepatnya berapa mikrodetik waktu yang dibutuhkan suara sejak ditembakkan sampai gema pantulannya terdengar lagi. Lah, terus gimana caranya mikrodetik bisa berubah jadi jarak buat buka tutup tempat sampah? Lewat satu baris instruksi matematika sederhana di kodenya, durasi waktu itu dikalikan dengan angka 0,034, terus hasilnya dibagi 2. Tunggu sebentar. 0,034 ini angka ajaib dari mana datangnya? Angka itu adalah kecepatan suara merambat di udara. Suara itu kan melesat sekitar 340 meter per detik. Oh, oke. Kalau dikonversi ke unit mikrodetik, jadinya ya 0,034 cm per mikrodetik. Masuk akal, terus kenapa harus dibagi 2 segala? Karena waktu yang dihitung sensor itu kan perjalanan bolak-balik. Suaranya pergi menabrak perut Anda, lalu mantul balik ke tempat sampah. Jadi jarak aslinya ya cuma separuh dari total perjalanan itu. Wah, gila. Ini benar-benar bikin merinding loh. Berarti anak-anak ini nggak cuma ngafalin kecepatan suara dari buku teks fisika tebal ya? Enggak sama sekali. Mereka benar-benar memprogram kecepatan suara ke dalam microcontroller demi bikin tempat sampah ajaib biar tangan mereka nggak kotor. Ini sih definisi paling absolut dari joyful learning. Tepat. Matematika dan fisika yang awalnya abstrak berubah wujud jadi alat yang ngasih mereka kekuatan nyata di dunia fisik. Dan pas microcontrollernya masuk, konsep problem solving mereka otomatis naik level juga dong ya? Pastinya, tingkat kerumitannya pelan-pelan dinaikkan. Nah, saya nyadar ada satu paradoks kecil yang unik banget pas baca bagian proyek jemuran otomatis sama penyiram tanaman. Paradoks yang soal nilai batas pembacaan sensor itu ya? Iya benar. Di proyek tanaman, mereka kan pakai sensor kelembapan tanah. Pas kodenya baca angka sensor yang tinggi, katakanlah di atas 600 gitu, itu artinya tanahnya kering. Jadi sistem harus ambil tindakan dengan nyalain relay buat memompa air. Iya, karena tanah kering itu resistensi listriknya tinggi, makanya angkanya besar. Nah, tapi di proyek jemuran otomatis yang pakai sensor rintik hujan, logikanya malah kebalik total. Betul, itu sangat menarik. Kalau di jemuran, angka yang terbaca tinggi, misal di atas 500, itu artinya lagi hujan deras. Jadi sistem justru harus narik jemurannya masuk biar nggak basah. Logika yang berlawanan untuk hasil yang sama-sama menyelamatkan. Kan? Untuk Anda yang mendengarkan, bayangin deh Anda harus duduk dan mendefinisikan apa itu kering dan apa itu hujan, cuma bermodal nilai batas angka. Mengajarkan mikrokontroler untuk paham konteks alam. Iya.
Kapan angka tinggi itu artinya butuh tindakan buat menghidupi tanaman, dan kapan angka tinggi artinya ancaman buat cucian IBI di rumah. Meminta anak SMP ngelibrasi logika ini tuh latihan problem solving yang brilian banget. Dan coba Anda perhatikan kodenya. Di hampir semua kode proyek ini, penulis menyisipkan perintah buat kasih jeda atau fungsi delay. Oh iya, delay. Itu buat apa ya sering-sering dipakai? Komputernya diperintahkan nunggu beberapa milidetik. Ibaratnya, mesin disuruh berhenti sejenak, biarkan pembacaan sensornya stabil dulu, jangan panik buru-buru ambil kesimpulan. Wah, mengajari mesin untuk bersabar dong artinya. Secara nggak langsung ya, mereka mengajarkan kehati-hatian pada sebuah sistem. Luar biasa. Nah, setelah benda-benda ini bisa mendeteksi tangan, suara, dan rintik hujan, sumber kita bawa pembaca ke level kerumitan baru nih, identifikasi dan keamanan. Ya, masuk ke proyek pintu rumah RFID dan palang pintu parkir. Mengingat seberapa banyak otomasi zaman sekarang yang bergantung ke keamanan akses, ini relevan banget sih. Betul, konsepnya bergeser kan? Dari awalnya cuma mendeteksi bahwa, oh, ada seseorang nih. Sekarang jadi mengenali siapa orang tersebut. Di proyek pintu pintar ini, mereka pakai modul RC522 buat baca kartu. Jadi kalau kita tempelin kartu dan ID-nya cocok, servo bakal buka pintu selama 3 detik. Cukup standar, tapi ada satu detail penting di situ. Nah, itu dia. Di catatan penulisnya, ada instruksi wajib buat menghentikan proses kriptografi dari kartu itu sesaat setelah terbaca. Saya bingung bacanya. Kenapa harus dipaksa berhenti? Kalau nggak dihentikan, sistemnya bisa kolaps. Loh, bukannya lebih bagus kalau alatnya standby terus buat baca kartu? Ini pengenalan awal soal manajemen memori. Kalau komunikasi itu nggak di-stop setelah verifikasi berhasil, sistem bakal terus-terusan baca kartu yang sama ratusan kali dalam 1 detik. Oh, karena kartunya masih nempel di situ. Betul. Mikrokontrolernya kebanjiran data yang sama dan itu berpotensi bikin kemacetan memori atau crash. Jadi pas ada kartu baru mau masuk, dia udah ngehang duluan. Wah, bahaya juga ya kalau sampai pintu rumah macet. Makanya, menghentikan kriptografi secara eksplisit itu cara buat bilang ke sistem, oke, tugasmu sama kartu ini udah kelar. Bersihkan memori kamu, siap-siap buat tugas berikutnya. Ngajarin efisiensi komputasi dari sedini mungkin ya. Dan yang bikin saya kagum, logika akses ini terus diterapkan secara kreatif di proyek palang pintu parkir. Yang digabung sama sensor ultrasonik tadi kan? Betul. Ini ngajarin siswa kalau satu logika dasar, kayak kalau ada objek halangan, maka gerakan motor. Itu bisa mecahin masalah yang beda jauh tergantung konteksnya. Itulah fleksibilitas algoritma. Kunci utama pemikiran komputasional. Kalau ngomongin algoritma, kita wajib banget bahas proyek terakhir nih, lampu tangga otomatis. Oh, itu proyek yang estetis sekali. Secara visual, ini emang paling memikat sih. Proyeknya pakai sensor IR, pendeteksi gerak, ditambah 5 buah lampu LED yang dipasang berderet di anak tangga. Disinilah letak penerapan konsep pemrograman for loop yang sangat elegan. Konsep perulangan ya? Ini kan biasanya jadi batu sandungan banget buat pemula yang baru belajar coding. Iya, karena sifat for loop di layar komputer itu sangat abstrak dan konseptual. Persis. Untuk Anda yang lagi dengerin, coba bayangin Anda lagi jalan naik ke lantai 2 rumah di malam hari. Ini bukan lampu biasa yang Anda jepret saklarnya terus semua lampu nyala barengan gitu, membosankan. Ini lebih ke arah seni. Benar, ini kayak bikin koreografi tari. Pas kaki Anda nyentuh anak tangga pertama, sensor nangkep gerakan itu. Terus kode for loop langsung ambil alih komando. Dia memerintahkan lampunya menyala satu persatu, berurutan. Tik, 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 tik. Cahayanya itu seolah berlari mendahului langkah Anda naik ke atas. Dan setelah Anda sampai ujung tangga, Kode loop yang arah sebaliknya bakal matiin lampu itu perlahan dari bawah ke atas lagi. Keren banget. yang Anda gambarkan tadi itu kekuatan visualisasi luar biasa dari for loop. Daripada capek nulis 5 baris kode terpisah cuma buat nyalain 5 lampu, siswa diajarkan efisiensi. Menulis 1 blok instruksi cerdas aja ya. Tepat. Yang isinya kurang lebih nyalakan lampu, tunggu sejenak pakai delay, pindah ke lampu berikutnya, lalu ulang proses ini 5 kali. Pas siswa lihat lampunya benar-benar nyala berurutan di dunia nyata, konsep perulangan komputasi yang tadinya rumit, itu tiba-tiba bisa diraba pakai akal sehat mereka. Mereka mengubah teks coding yang kaku menjadi pertunjukan cahaya. Wow. Oke, sejauh ini kita udah punya benda yang bisa ngalirin air sendiri, ngukur tanah kering pakai kecepatan suara, sampai menari pakai cahaya LED.
Proyek-proyek yang sangat memuaskan secara praktis. Praktik berhasil, kabel tersambung. Anak-anak pulang happy, nilai rapor 100. Selesai kan? Ternyata e-book ini bersikeras kalau tugas kita belum selesai. Masih ada satu tahap pamungkas. Ya, masih ada satu tahap yang sering banget dilupakan. Refleksi. Dan mengabaikan fase refleksi ini ibaratnya, sama saja dengan membuang separuh nilai edukasi dari proyek tersebut. Padahal, Usut punya Usut, seluruh kode proyek di buku ini tuh bisa diunduh gratis loh di GitHub penulisnya lewat akun Tegar 88. Ya, semua kodenya memang disediakan secara cuma-cuma. Jadi, apa makna dari semua ini? Kenapa kita butuh sesi refleksi formal? Maksud saya, kalau jemurannya udah bisa masuk sendiri pas hujan, bukannya benda itu udah jadi monumen bukti kalau siswanya udah paham? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau prosesnya berhenti cuma sampai alatnya nyala, sebenarnya apa yang sedang kita ajarkan? Merakit barang? Tepat. Kita cuma ngajarin keterampilan kriya, kayak masang balok mainan Lego aja. Itu melenceng jauh dari mindful learning atau pembelajaran yang berkesadaran. Oh, saya mulai paham arahnya. Tujuan pendidikan sejati itu kan bukan buat nyetak pekerja pabrik yang mahir merakit sensor ya, melainkan mencetak pemikir yang mampu memindahkan logika tersebut ke area lain dalam hidup mereka, dan refleksi inilah jembatannya. Mentransfer logika coding ke area hidup lain, gimana bentuk nyatanya di kelas tuh? Pas sesi refleksi, guru nggak lagi nanya hal teknis. Nggak ada tuh pertanyaan, kabel ijo ini dicolok ke pin nomor berapa? Terus yang ditanya apa? Guru akan bertanya, apa yang sebenarnya kalian pelajari dari struktur logika algoritma tadi? Siswa didorong buat nyadar kalau logika IoT tadi intinya berbunyi, jika situasi A terjadi, maka lakukan tindakan B. Logika if-then dong. Betul, lewat refleksi, mereka nyadar algoritma ini bisa dipakai buat bikin jadwal harian. Misalnya, jika jam udah nunjukin pukul 7 malam, maka saya akan matiin HP dan mulai buka buku. Wah, merinding saya. Jadi mereka meminjam logika kode komputer buat mendisiplinkan perilaku mereka sendiri. Tepat. Dan ini bahkan bisa ditarik lebih jauh lagi ke ranah kecerdasan emosional. Tunggu, algoritma buat ngatur emosi? Siswa bisa merancang algoritma internal buat diri mereka. Jika saya mulai ngerasa dada saya berdebar karena marah pas berdebat sama teman, Maka saya akan memberikan perintah delay, menarik napas dalam-dalam selama 3 detik sebelum ngerespon. Wah, gila. menggunakan perintah delay untuk meredam kemarahan, itu kan sangat cerdas dan praktis ya. Ini benar-benar jenius. Refleksi memaksa mereka mengungkapkan rasa frustrasi pas gagal nyambung kabel atau kegigihan pas nyari error di kode. Dan pada akhirnya, mereka sadar kalau teknologi itu cuma agen untuk mempermudah hidup manusia. Tanpa sentuhan manusiawi, teknologi ya cuma tumbukan logam dan silikon tak berjiwa. Wah, sesi hari ini benar-benar ngubah paradigma saya sih. Ini bukan sekedar buku panduan agar anak SMP bisa jadi teknisi hardware. Ini tentang melatih kerangka berpikir yang sangat rasional, sistematis, tapi tetap hangat. Mengembalikan ruh ke dalam proses belajar itu sendiri. Betul, menghubungkan sains yang abstrak dengan kenyataan hidup sehari-hari. Mulai dari galon air, sampah, sampai jemuran basah. Mengubah keluhan jadi solusi logis. Sangat memberdayakan. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Silahkan. Kita baru saja membahas bagaimana anak-anak belasan tahun diajarkan bahwa fenomena alam di sekeliling mereka, entah itu rintik hujan, tanah kering, atau langkah kaki di tangga, semuanya hanyalah sebuah data. Data netral yang bisa dievaluasi. Iya, data yang ditangkap sensor, diproses mikrokontroler, dan diubah jadi tindakan fisik terprogram untuk memperbaiki lingkungan. Nah, pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah ini. Apa itu? Jika generasi masa depan kita tumbuh dengan kebiasaan melihat dunia fisik sebagai tumpukan masalah logis yang bisa dikoding dan diselesaikan dengan otomasi, Sebuah pergeseran sudut pandang? akankah mereka kelak juga memandang masalah-masalah sistemik di masyarakat kita, seperti kemiskinan, kelaparan, atau kemacetan kota, sebagai sistem rusak yang sama, yang pada dasarnya hanya menunggu algoritma dan empati yang tepat untuk diperbaiki secara permanen?